saya pengen mengucapkan terima kasih kepada Abah Her, luar biasa. Meskipun saya berjuang, kalau Abah Her tak bisa menyentuh, saya tak ada gunanya juga. Nomor dua, saya berterima kasih sama Mas Kuswanto. Karena dengan jarak yang kurang 1,5 hari apa 2 hari itu Mas Kuswanto siap-siap Mas bilang siap. Intinya Mas Kuswanto luar biasa. Sempat bapaknya Valen 3 kali ngedrop, udah gak mau wis. Mas izin saya lagian Valen udah kecewa gak mau pulang. Saya cuma marah ke bapaknya Valen. Pak, sampean cek mikirin Valen, mikirin pendukungnya. Pendukungnya pengen Valen tampil. Udah banyak yang cekin hotel dari Kalimantan. Alhamdulillah. Pemirsa Abuya apa capa? Jadi gini, dari awal Valen itu kan isunya berkeliaran, banyak penolakan, banyak isu yang miring dan sebagainya. Bagaimana penyambutan yang dari Pemkab sehingga Pemkab itu gagal kan? Yang tahu cerita dari awal hingga sukses terlaksana itu panitia penyelenggara tentunya. Dan kebetulan panitia penyelenggara konser Valen kemarin itu di dalamnya ada Mas Tri, sehingga Abuya mengajak Mas Tri untuk tekan bareng nih seputar kesuksesan konser Valen kemarin yang ada di Kabupaten Pamekasan. Penyambutannya loh ya, itu konser penyambutan, ingat, bukan konser-konser seperti konser yang ada di Banjarmasin, yang ada di luar. Konser penyambutan. Jadi bagaimana semaraknya, bagaimana membeludaknya itu kan. Jadi fakta itu sudah membeludak betul bagaimana masyarakat Madura menyambut datangnya Valen. Hanya di sini yang Abuya tanyakan kepada Mas Tri tentunya Mas ya. Ini dari awal kan sempat rame Mas ya. Sempat rame penolakan adanya adanya fatwa dari MUI dari 11 ya, 11 poin itu fatwa dari MUI ya, terus kemudian menjadikan pemerintah Kabupaten Pamekasan sendiri itu sikapnya juga ya dapat dikatakan bingung. Jadi membingungkan begitu. Mau disambut oleh Pemkab, faktanya kan bukan Pemkab toh yang nyambut, walaupun juga ada sambutan dari Bupati, tetapi kan yang mengcover kegiatan itu sebegitu meriahnya itu kan dari BM Mas kan begitu, dengan Mas Tri dengan kawan-kawan tentunya kan. Coba ceritakan dari awal bagaimana dari penolakan hingga suksesnya acara itu, coba ceritakan. Terima kasih Kak Abuya. Ya, kesempatan saya itu bercerita biar pemirsa tahu. Ya, saya mau bercerita bukan dari penolakan dulu. Sebenarnya sebelum Valen Grand Final itu saya sudah komunikasi sama Bapak Bupati. Sebelum Grand Final ya? Sebelum Grand Final, saya soalnya ada minta bantuan dari pihak warga. Beliau nggak punya akses, jadi saya coba masuk ke Bapak Bupati. Dan luar biasa, tanggapan Bapak Bupati itu luar biasa. Secara pribadi Pak Bupati pingin Valen itu kan putra daerah, harga di Kota Makassar juga ya. Betul. Beliau bukan apa ya, bahkan beliau sendiri yang menyarankan nanti kita panggung yang megah Mas Tri. Tapi kita tetap pengamanan ekstra karena pasti membeludak. Setelah Grand Final Valen juara 2, saya pulang dari Jakarta bersama Pak Wefa, bapaknya Valen. Nyampe jam 6. Saya jam 7 berangkat, udah punya punya janji sama Bapak Bupati, jam 7 langsung berangkat jam 7 saya. Menghadap ke Pendopo. Ternyata mungkin Bapak Bupati sudah rembuk kecil sama timnya. Pak Bupati menyampaikan ke saya, kalau bisa Mas, awalnya kan dia ada rektor. Awalnya Grand Final kayaknya euforianya tambah banyak. Akhirnya Pak Bupati mengusulkan di Pamelingan. Minta pendapat ke saya, lebih bagus, lebih aman mana di Sedengdeng sama Pamelingan. Saya bilang Pamelingan ya, karena kan lebih luas aksesnya juga ya. Akhirnya oke Mas Tri, saya nanti mau mengadakan rapat sama Forkopimda semua dan PNI semua ini. Kalau nggak salah hari Selasa hari apa ya, kalau nggak salah. Ternyata hasil dari rapat tersebut, kebetulan saya nggak bisa hadir, cuma bapaknya Valen yang hadir. Itu langsung ditodong, anggaplah bahasa kasarnya ditodong rundown.
Randonya itu gak masuk akal. Dari segi random kita gak bicara MUI dulu, gak bicara 11 poin. Randonya itu gak masuk akal. Itu kan pihak Valen masih disambut sama FIFA gubernur. Iya betul. Ya. Sedangkan randonya tuh mepet. Iya. Nyampe sini sekitar harus jam 12 harus langsung nyanyi kan, kasihan Valen juga kan. Akhirnya setelah itu baca 11 poin, ternyata yang memberatkan itu Valen nggak boleh nyanyi pakai alat musik lengkap, cukup elektron. Cukup elektron, Ini betul. biar singkat saya bicara yang memberatkan dulu kan. Iya. 3 poin sebenarnya. Terus poin masalah alat musik itu. Poin kedua itu masalah lagu. Lagu Itu dibatasi. yang menentukan, selain dibatasi, judul lagu yang menentukan dari pihak sana. Iya. Lagu baca, doa sama sebujur bangkai. Ini kan kalian takut gak apa kan, ya kan aneh itu. Terus poin ketiga masalah Mila. Itu kan Mila kan datang ini sepaket sama Valen. Mungkin masalah Jimmy gak tahu saya. Lah itu saya cuma pengen 3 poin itu bukan dihapus. Kalau dihapus kan kita kan juga menghargai MUI kan sebenarnya tujuannya bagus. Ya, bagus. Cuma kadang terlalu apa ya, mengekang atau bahasanya lebay kan. Iya. Menurut saya. Setelah itu saya jam hari apa sekitar malam saya ketemu sama Pak Bupati, minta tolong Pak Bupati 3 poin ini ambil jalan tengah lah. Siapa tahu bisa ditawar. Pak Bupati ngubungi Pak Sekda mungkin, kurang tahu saya. Ternyata katanya Pak Bupati, Pak Sekda besok masih mau mengadakan rapat. Ini sudah mepet ya kan? Sudah mepet. Jadi saya ke Wisonarinya, besoknya saya langsung sama Pak Wafa, langsung ke Pak Sekda, langsung mengundurkan diri. So, saya sebagai perwakilan keluarga, saya bilang ke Pak Sekda, saya udah gak mau untuk disambut sama Pemkab. Ya mencabut berarti ya. Mencabut ya. Setelah itu saya tuh Jadi dasar mencabutnya itu Mas Tri ya. Dasar mencabutnya itu karena keputusan dari pemerintah itu sendiri belum ada, dan keputusannya juga semacam ada intervensi kan begitu. iya, saya sebenarnya juga kecewa sama Pemkab. Kalau menurut saya, saya bukan orang politik, Pemkab itu kan fungsinya ibaratnya melihat kayak 11 poin itu. Kalau merasa Pemkab itu ada yang emang terlalu mengekang, seharusnya fungsi Pemkab untuk menegosiasi ke MUI, memfasilitasi. ya, jangan seolah-olah pas paten gitu kan. Artinya pas ngikutin full Pas begitu apa yang ngikutin. diinginkan gitu kan. Karena secara nggak usah ke orang Pemkab, anak kecil aja lihat elektron lutu ya kan. Oh, jadi memang di rapat itu yang ada bapaknya Valen, Pak Bapak itu memang tidak ada dialog, itu tidak ada tawar menawar. Nggak ada tawar menawar. Jadi langsung diputuskan, ya. diputuskan dan menjadilah kesepakatan begitu. Iya, kesepakatan. Iya. Itu. Terus lanjut. Setelah itu saya tuh diskusi sama Pak Bupati sampai kalau nggak salah setengah satu malam. Akhirnya ya Pak Bupati ya mungkin banyaklah pertimbangan Pak Bupati yang kalau di Pemkab mungkin kita nggak bisa leluasa lah, mungkin ada konsekuensi juga. Iya. Pak Bupati sempat menyarankan ke saya gimana mungkin kalau lain opsi. Saya langsung pribadinya ini Pak Bupati, kalau emang Pemkab sudah nggak bisa, saya mau coba ke Tabaher Bawang Emas. Saya langsung nelfon Cidadang itu. Iya. Jam 1 kayaknya. Oh, berarti inisiasi dari Mas Tri sendiri langsung nelpon Bawang Mas ya? Bawang Emas ya. Tapi kebetulan saya juga rembuk masalah ke Pak Bupati. Kalau saya punya niatan ke Bawang Emas, dan beliau juga begitu. Siapa tahu kalau bukan dipegang Pemkab, aturan itu bisa kita ikuti seroni gitu. Intinya Pak Bupati itu pengen Valen tetap tampil, tampil dan meriah begitu kan. Gitu. Bahkan ada kalimat barusan itu Bupati sendiri kan menginginkan untuk bagaimana penampilan Valen kan dengan megah kan. Bener. Terus kemudian setelah itu saya langsung berangkat nelfon Cidadang, langsung berangkat jam 1 saya berangkat gitu. Bareng Pak Wafa, bapaknya Valen, sampai jam 4 ya. Diskusi Pak Haji Her bilang, coba ceritakan Mas Tri kenapa kok ibaratnya Pemkab gak bisa menghandle. Saya cerita masalah 11 poin. Oke lah, saya
yang berat yang mana? Yang pengen Mas Tri dirubah yang mana? Ini dia ya yang masalah alat musik sama lagu, terus kalau nggak salah Mila. Ya itu. Artinya waktu itu memang tetap diinginkan bagaimana Mila tampil juga kan ya? Iya, soalnya udah banyak kan di media sosial Mila pasti harus ikut gitu. Dan waktu itu pemberitaan kan dibilang banyak, bahwa beritanya banyak yang kan Pemkab udah gak mau handle, Pemkab gak mau talent, akhirnya terdengar sama pihak Indosiar. Jam 8 malam itu sebelum saya menghadap ke Pak Bupati, Indosiar udah mengisal semua, mengisal tiketnya, aduh malang. Jadi saya juga tugasnya banyak sebenarnya, masalah yang sempat di-cancel ya. Langsung Busiwi itu direkturnya Indosiar, langsung Busiwi. Manajernya Valen ngabarin saya udah tiket semua di-cancel. Jadi misalnya saya bisa merayu Pemkab atau merayu Abah Her, kalau Indosiar sudah gak bisa dirayu, batal, nggak bisa. Jadi waktu itu saya atur strategi, saya gimana caranya merayu Abah Her. Kan saya punya peluang lah kalau Abah Her kan jiwa sosialnya tinggi, ya, betul. Jadi saya rempet kade ke Abah Her, nanti kalau fix saya langsung Indosiar. Jam 4 Abah Her fix, saya 4:30 nelfon Indosiar. Terus itu kemudian dia coba ceritakan tanggapan Haji Her itu kepada Mas Tri seperti apa, coba tanggapannya ya. Haji Her kan gayanya kan ibaratnya nyantai ya, tanggapannya. Gini Mas Tri, poin mana yang menurut Mas Tri yang memberatkan ke pihak Valen dan Indosiar? Bahir masalah alat musik itu, alat musik elektron yang 3 poin berarti ya, yang 3 poin itu, terus lagu sama Mila. Terus dijawab gimana? Dijawab ya jujur, kebetulan di situ ada Pak Bupati juga. Oh, pada waktu itu ada Bupati. Ada Pak Bupati juga. Terus jawabannya Haji Her gimana jawab? Terus nanya Haji Her, ini gimana Pak Bupati, 11 poin itu sebenarnya perda, paten apa siapa yang membuat itu? Pak Her nanya, oh itu kesepakatan sebelum saya jadi bupati, itu beberapa kiai membuat kesepakatan dan dipakai sehingga sekarang. Nah, kira-kira ini yang permintaan Mas Tri masalah elektron dirubah ke alat musik lengkap itu kira-kira gimana? Elektron sama alat musik lengkap kan apa bedanya? Terus Pak Bupati bilang sama, bilang itu. Jadi gimana, ada pulang apa enggak? Ya gini katanya Pak Bupati, sebenarnya kalau diselenggarakan sama Pemkab itu sensitif. Siapa tahu kalau Abah Her. Jadi langsung lah Abah Her bilang, gini Mas Tri, saya gak mau Mas Tri yang ngurus semua. Kalau ada kendala bilang sama saya, lanjutkan. Tapi di dalam penghandelan bawang emas. Iya. Berarti pada waktu itu Haji Her ini langsung mensupport, langsung siap untuk mendukung, siap mensukseskan begitu ya. Dengan segala subvensinya. Sampai adakah kalimat pada waktu itu, pada waktu belum terjadi kesepakatan, oke saya siap nanggung semuanya. Adakah kalimat yang seperti itu? Nanggung semua, cuma memang harus masalah MUI kan harus hati-hati juga, butuh pendekatan. Haji Her kan meskipun beliau ibaratnya punya anggaplah kuasa, tapi beliau juga mementingkan lah. Ya, berarti kan beliaunya Haji Her tidak mentang-mentang dirinya katakanlah kan dikenal sultan begitu kan. Katakanlah tidak semata-mata karena inilah saya sultan kan begitu kan. Tidak kan. Beliau masih menghargai MUI. Iya. Cuma bahasanya siapa tahu nanti Mas Tri mau negosiasi. Oh, jadi masih melakukan musyawarah gitu kan? Musyawarah ya, mungkin bisa bilang tahu saya. Terus setelah itu saya langsung hubungan sama Kapolres. Langsung saya dipanggil sama Pak Kapolres, langsung rapat besar-besaran. Saya dimintain kronologi gimana cerita teknis acara itu. Katakanlah Mas Tri presentasi ya di Polres itu ya. Dan saya kebetulan saya minta bantuan Mas Kuswanto itu. Kalau nggak ada Mas Kuswanto saya nggak mungkin bisa. Kalau saya sendirian luar biasa Mas Kuswanto siap dalam waktu 2 hari, 1 hari setengah event sebesar itu loh bisa kita handle. Meskipun banyak insiden-insiden yang biasa kan. Iya.
Artinya di belakang layar itu, di balik kesuksesan euforia penyambutan Valen itu juga ada Kuswanto toh. Kuswanto ya, Mas Kuswanto itu yang membantu Sirata ini Mas panggung semua tuh. Per-EO-an Mas Kuswanto. Iya. Setelah ada instruksi dari Abaher, Mas Tri yang ngurus. Jadi saya gambaran saya itu kalau saya sendirian nggak bisa kan. Dan tak tolong sama Kuswanto. Iya. Gitu. Terus bagaimana negosiasi dengan itu dengan Kapolres? Pertama Kapolres marah ke saya, soalnya kan mungkin nggak dengar kabar Kapolres, nggak update bahwa tahunnya Kapolres kan dihandle Pemkab. Saya sempat dimarahin, kalau ada apa-apa Mas tidak mau jawab. Aja mungkin siapa laporan ke Bawang Mas, mungkin Abaher nih. Iya. Jadi Kapolres tetap yang dibahas 11 poin tetap. Cuma ya Kapolres kan juga nggak menanggung risiko juga, tetap memperhatikan 11 poin itu. Ya, nilai dari Kapolres dan dari Polres itu kepolisian tentunya kan nilai ketertiban keamanan. Ya benar-benar juga hati-hati juga ya. Ya akhirnya yang dikabulkan itu sama Kapolres itu waktu kan minta siang pertama Pemkab. Akhirnya dari pihak saya minta malam, nggak bisa juga, jalan tengahnya sore. Itu nomor 1. Lagu itu dikasih kebebasan. Tapi dengan catatan jangan lirik-lirik yang porno. Terus Mas Jamila sempat sama Pak Kapolres sempat itu nggak apa-apa lah kalau kan yang penting pakai hijab. Itu sore. Terus kemudian faktanya kan kemarin yang manggung kan Mila kan udah ikut manggung. Itu kenapa itu? Beberapa jam kemudian, jam 6:30 Pak Kapolres nelfon saya. Mesti kalau bisa, bukan kalau bisa, Mila itu jangan dibawa. Tapi tetap dibawa karena mau tampil di Sumenep. Sumenep aman. Iya, cuma tidak tampil di Kabupaten Pamekasan. Katakanlah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Benar ya. Luar biasa Kapolres. Iya. Luar biasa. Artinya pemirsa, kesuksesan penyelenggaraan penyambutan Valen kemarin itu ternyata di belakang layar itu ada sosok Mas Tri, relawan yang kemudian ikut serta melobi dari sana ke sini, dari sini ke sana, dan alhamdulillah ternyata acara penyelenggaraan sambutan konser Valen itu megah, luar biasa hingga membludak betul. Jadi perasaannya Mas Tri ini dengan kesuksesan itu Mas, yang terakhir ya, dengan kesuksesan kan sukses alhamdulillah kan, karena ini kegiatan penyambutan Valen sukses dengan wow luar biasa. Bagaimana perasaan Mas Tri sendiri yang waktu itu sempat juga kecapean Ya benar. Sebenarnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Abaher, luar biasa. Meskipun saya berjuang, kalau Abaher nggak bisa meminta, saya tak ada gunanya juga. Nomor 2, saya berterima kasih sama Mas Kuswanto, karena dengan jarak kurang 1,5 apa 2 hari itu Mas Kuswanto siap Mas bilang siap. Intinya Mas Kuswanto luar biasa pengaruhnya bagi saya, dan juga saya bisa dibilang saya bangga dengan saya sendiri. Karena saya waktu itu gak mikirin apa-apa, saya cuma pengen Valen tampil. Valen tampil, acara sukses begitu ya. Dan sempat bapaknya Valen 3 kali ngedrop, udah gak mau wis. Mas saya lagian Valen udah kecewa gak mau pulang. Saya cuma marah ke rumahnya Valen. Pak, sampean cek mikirin Valen, mikirin pendukungnya. Pendukungnya ini pengen Valen tampil. Udah banyak yang cekin hotel dari Kalimantan, Situ Bondo, Bali. Sampai fokus ke itu loh. Valen ini ibaratnya apa ya? Tinaan. Berarti sebelum acara itu fix 100% itu yang check-in hotel itu sudah ada bocoran berarti ya dari banyak yang hubungi saya juga. Banyak. Bisa tambah ribet ya, soalnya Indosiar sempat cancel. Abaher udah menyanggupi, ternyata bapaknya Valen udah capek. Iya. Jadi saya bener-bener ngendel sana sini loh ya. Terus ini Mas Tri selaku panitia penyelenggara dan seseorang yang kemudian ikut serta full demi kesuksesan penyambutan Valen, harapannya ke depan. Misal Valen akan manggung di Kabupaten Pamekasan lagi begitu, harapannya untuk bagaimana kesuksesan yang terjadi tentu juga adalah
yang namanya plus minus itu kan pasti ada. Jadi untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang tanpa kita harus sampaikan, kita harus baca bagaimana harapannya ke depan. Kalau harapan saya secara umum ya, bukan cuma bahas Valen ini. Sebenarnya itu terlintas setelah saya konsep Valen selesai. Ternyata bisa lu Pamekasan. Bisa lu bahkan itu kan anggaplah kita tuh terkendala apa ya, aturan yang sangat paten lah. Ternyata di Pamekasan bisa, dan dampaknya luar biasa ke UMKM. Ya UMKM. Ya bahkan ke PAD kan juga ke masyarakat sekitar. Pastinya kalau hiburan seni dihidupkan, pastinya juga akan ikut serta mendongkrak terhadap pendapatan daerah itu sendiri kan. Harapan saya ke pemerintah dievaluasi lagi lah, ibaratnya kita ayolah rembuk musisi, pelaku seni juga. Yang dievaluasi itu yang diharapkan Mas Tri sendiri apa peraturan daerahnya atau kesepakatan kemarin, Mas? Iya, kan itu kan MUI itu perda apa, saya kurang paham ya. Jadi itu kan 11 poin yang perda. dengan MUI itu kan kesepakatan yang disodorkan oleh MUI gitu kan. Perda ya perda gitu. Perda itu kan menyangkut jam kan maksimal jam 10. Ya, di perda itu memang ada juga batasan-batasan untuk dunia hiburan. Intinya saya mewakili pelaku seni, kita tetap mengikuti perda lah. Tapi mengikuti perda. Dan MUI itu kalau bisa dievaluasi lagi. Yang sekiranya kita seolah-olah kalian itu diri lah. Bahasa kasarnya gitu. Dengan asumsi kedepannya bagaimana UMKM juga hidup bener, PAD mendongkrak kan, itu luar biasa Kak Boya. Kemarin konser Valen itu luar biasa pengaruh. Luar biasa, betul. Parkir itu bisanya ada yang bilang sampai 15 juta, jual bandu sampai 5 juta, jual es itu sampai cerita ke saya, Mas saya sampai ngoli belian saya. Artinya kan real kan adanya kegiatan kemarin itu menghidupkan ekonomi kan. Benar. Bagi masyarakat sekitar terlepas dari sisi negatifnya kan. Ya apalagi pas misalkan di cover oleh pemerintah daerah kan. Lebih keren. Iya kan akan lebih keren kan ya. Lebih keren. Makanya saya berharap pemerintah lebih berani lah selama itu tujuannya positif ya. Kan kalau tiap ada suatu acara pasti ada plus minusnya ya pasti. Maksud saya pemerintah juga mau evaluasi masalah dampak buruknya juga. Jangan seolah-olah gak mau coba nyato, cuma mau gendeng nyato. Itu jangan hanya melihat satu sisi kan, kan artinya sisi yang lain juga harus menjadi pertimbangkan. Benar. Iya. Harapan saya. Ada enggak bocoran kira-kira Valen itu akan tampil lagi di Kabupaten Pamekasan perkapan begitu? Ada enggak bocoran? Sebenarnya kemarin sempat ada yang masuk ke saya Indonesia. Itu bukan Valen, cuma secara umum semua DA. Cuma kalau kondisinya kayak gini kayaknya peluang kecil. Soalnya ini secara event 4 kali lipat lebih besar dari Valen. Iya. Itu artis turun semua ke sini. Sempat masuk ke saya, udah saya menghadap ke Pak Bupati sudah. Cuma saya setelah pengalaman kemarin masalah Valen luar biasa sulitnya. Itu kayaknya ke saya tuh pesimis ya. Artinya tak mungkin ada penampilan lagi ya, tapi tetap saya usaha nanti, siapa tahu bisa. Karena demi kemajuan Pamekasan juga kan, betul sekali, betul ya. Iya, mungkin itu aja Mas Tri. Tentu kita semua berharap adanya seni budaya yang ada di Kabupaten Pamekasan tidak lagi menjadi perdebatan, toh walaupun ada dari sisi yang kurang baik, tentu ayolah musyawarah bagaimana diperbaiki, bukan kemudian ya dikeldilkan kegiatan-kegiatan ada. Tetap kita dukung bersama, tujuannya tidak lain hanya untuk mendongkrak perekonomian dan ikut serta juga memberikan hiburan bagi masyarakat Kabupaten Pamekasan, terlepas dari pro dan kontra, dan mudah-mudahan terhindar dari sisi yang negatif kan begitu ya. Mungkin seperti itu dulu dari Abuya Apa Capa kaitannya dengan datangnya dan menyambut Valen di Kabupaten Pamekasan. Mudah-mudahan kesenian, kebudayaan yang ada di
Pamekasan khususnya semakin hidup. Dari Abuya, Amin, amin, amin. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.